Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Jadi waktu Yesus berjalan di muka bumi, dia dengan berjalan dengan 12 rasulnya, banyak anggapan yang mengatakan karena di bangsa Israel itu masih banyak yang belum kenal Yesus. Ada yang berkata nabi, ada yang berkata rasul, ada yang berkata bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesus itu nabi palsu. Di Matius 16 waktu itu Yesus bertanya kepada orang-orang yang di sekeliling dia. Dia berkata, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Yesus ngomong seperti itu. Siapakah anak manusia itu? Lalu jawab Yesus, jawab murid-muridnya, ada yang berkata nabi, ada yang berkata Elia. Yesus kata gitu. Terus mereka menjawab lagi, ada yang berkata Musa atau salah seorang di antara para nabi. Saudara tahu bahwa jawaban dari mereka ini sebenarnya sudah mewakili jawaban dari semua agama. Tetapi pada saat Yesus mendengarkan jawaban mereka ini, Yesus tidak mengatakan, itu benar, apa tadi? Nabi, itu benar nabi. Sudah marah seperti itu. Dia tidak pernah mengatakan seperti itu. Dia jalan lagi. Menurut kamu siapakah anak manusia itu? Salah satu di antara para nabi. Dia lewat. Siapakah Yesus itu? Musa. Dia lewat juga. Karena jawaban ini adalah menentukan hidup yang kekal. Jawaban ini menentukan keselamatan yang kekal. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya yang 12 itu, menurut kamu siapakah aku ini? Dan kemuliaan Tuhan turun atas Petrus. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Yesus langsung berkata begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan saat itu juga Yesus mengatakan, mulai hari ini di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi banyak orang yang menjawab nabi. Di dunia ini banyak nabi utusan. Orang Yesus sendiri juga mengaku utusan kok. Yesus mengatakan aku diutus oleh Bapa. Nah kalau dia diutus kok dia Tuhan? Halo. Tetapi pada saat jawaban Petrus adalah jawaban yang diterima dengan dahsyat oleh Yesus, sampai Yesus membuat suatu perjanjian kekal, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kunci kerajaan sorga tidak diberikan kepada orang-orang yang menjawab nabi, utusan, rasul katanya. Nah yang jadi pertanyaan begini, lalu Yesus itu kan diutus, kok dia bisa jadi Tuhan sih? Masa ada Tuhan diutus? Itu yang jadi pertanyaan manusia, betul kan? Jadi begini saudara-saudara, jadi saya debat di blog ediprayetnawordpress.com, pengunjungnya udah 150.000 dan komentator terbanyak berada di wall saya ya. Jadi saya berada di peringkat pertama. Saya tahu jawaban, saya tahu pertanyaan kalian, saya tahu itu. Tapi kalau kita buka di Ibrani 1 ayat Ibrani 1 ayat yang kedua, saya bacakan dari sini. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita. Ayat 1 sampai 2 ya, saya baca dari. Setelah pada zaman dahulu berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi dari dulu Tuhan sudah berbicara kepada manusia itu melalui perantara nabi-nabi. Terus maka pada zaman akhir, berarti ada season kedua nih, habis zaman nabi-nabi baru ada season yang terakhir ya. Maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan bahwa dari dulu Tuhan menceritakan tentang dirinya melalui nabi-nabi, tetapi pada perjanjian baru Tuhan berbicara melalui anaknya. Saudara, kalau di dalam kerajaan sorga itu nabi-nabi itu disebut hamba-hamba Tuhan.
Tetapi anak Allah itu bukan hamba. Saya adalah anak. Saya punya pembantu. Derajat saya sebagai anak dengan pembantu itu beda. Karena anak itu darah bapak saya. Jadi pengertian ini yang harus dimengerti. Jadi kalau waktu itu saya pernah debat dengan Dr. Saniumul, anak Allah itu artinya apa sih Pak? Anak Allah itu artinya orang yang disayang Tuhan, lalu langsung diterjemahkan menjadi nabi. Anak Allah tidak bisa langsung diterjemahkan dengan jadi nabi. Dasarnya apa? Karena Yesus mengatakan seperti ini. Pada waktu Yesus berjalan di muka bumi, dia memberikan suatu perintah kepada manusia. Aku diutus oleh Bapa, benar ya, Yesus memang utusan. Tetapi karena Yesus utusan bukan berarti dia langsung jadi nabi. Jangan langsung ditafsir sembarangan. Karena yang bisa berhak menafsirkan kitab para nabi-nabi itu cuma 12 rasul. Makanya dikatakan bahwa Yerusalem baru itu dibangun pondasinya itu nama 12 rasul. Jadi jangan ada satu manusia pun sekalipun dia gelarnya doktor, profesor, mau dari Harvard, mau dari manapun, tidak punya hak menafsirkan kitab para nabi. Jadi yang bisa menafsirkan kitab para nabi itu cuma rasul. Amin, saudara. Jadi rasul-rasul inilah yang bisa menjelaskan karena mereka dasar pondasi. Kalau Anda mendengarkan menurut pendapat doktor teologi A, doktor teologi B, dasarnya apa? Kenapa rasul bisa menjelaskan kitab para nabi? Satu, contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah diklaim orang Muslim sebagai pendiri agama Kristen. Jadi katanya Rasul Paulus itulah yang mengatur semua tentang Yesus Tuhan itu di Alkitab. Rasul Paulus menjelaskan tentang Yesus Tuhan itu nggak cuma ngomong, saudara, itu diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Siapapun tidak boleh menafsirkan kitab para nabi kalau tidak diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Ada waktu itu Rasul Paulus menginjil seorang, dia bilang gini, udah kau percaya Yesus Tuhan. Ada juga datang nabi palsu. Udah jangan dengar si Paulus. Paulus tuh palsu. Paulus bilang apa? Paulus bilang gini di Kisah Para Rasul, hai anak iblis, buta kau, buta langsung. Jadi bagaimana mungkin seorang buta ini yang udah dibutakan sama Paulus mengatakan gini sama Paulus, kau palsu ya, dia aja jalan ya bisa. Paulus udah melakukan satu tanda mujizat yang dahsyat, makanya kesaksiannya itu bisa dipegang. Jadi nggak cuma ngomong, Tuhan tuh nggak segan dengan gelar Anda doktor. Emang Tuhan takut kalau gelar Anda profesor? Tuhan nggak takut. Tetapi Tuhan takut apabila engkau disertai Tuhan dan engkau melakukan tanda-tanda mujizat. Mungkin Anda berkata, wah, Joko Bodo juga bisa bikin mujizat. Ini juga bisa bikin mujizat. Siapa tuh? Ponari. Saya mau mengatakan satu hal ya. Tuhan Yesus sudah tahu kalau nanti omongan-omongan seperti itu akan ada di dunia. Dia udah tahu banget. Makanya Yesus memberikan standar mujizat, ya. Dia berikan standar. Waktu itu Yohanes Pembaptis bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau yang akan datang itu? Yesus memberikan standar mujizat kepada murid-murid Yohanes yang diutus ke dia. Dia bilang begini, katakan kepada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan tanda-tanda mujizat. Jadi mujizat ini menjadi standar kemuliaan Tuhan. Jadi pertanyaan gini, Joko Bodo juga bisa bikin mujizat. Kalau memang Joko Bodo bisa bikin mujizat, coba bikin aja kayak gitu. Saya nggak pernah dengar mujizat seperti yang dikatakan di Matius 9 ayat 8. Bangkitkanlah orang mati, usirlah setan, tahirkan orang kusta, celikkan mata orang buta. Dan ayat ini cuma ada di Alkitab, saudara. Maaf nih saudara, ayat seperti itu tidak ada di Al-Quran. Jadi mujizat, makanya Tuhan mengatakan, jadi pernyataan-pernyataan seseorang harus diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Saya baca Kisah Para Rasul 14 ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal berapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Jadi tanda-tanda mujizat itu, lalu pernah saya debat di Facebook, dibilang begini, Pak Luga, mujizat kan itu kan ada kan cuma di zaman Nabi. Coba tunjukin ayatnya di mana mujizat cuma berhenti di zaman Nabi.
Yoel 2:28 mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir justru Tuhan lebih dahsyat lagi bikin mujizat. Bahkan dia bisa menurunkan api dari langit. Reinhard Bonnke mengadakan KKR di Afrika itu sampai 100 orang mati dibangkitkan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Lalu ada satu orang lagi teman saya ngomong gini, ada namanya Paulus Tanker loh Pak Luga. Kenapa Paulus Tanker? Dia itu mantan pendeta. Oh gitu. Terus apa? Dia temannya Gilbert Umenong. Terus kenapa? Katanya orang yang buta itu dibayar. Habis dibayar, disuruh maju ke depan. Pas buta melihat, wih orang jadi histeris. Jadi itu dibayar katanya. Oh gitu dibayar. Jadi siapa tadi namanya? Paulus Tanker. Oke. Kan firman Tuhan berkata 2-3 orang saksi sah. Kalau memang itu dibayar, akan juga banyak cita-cita seperti Paulus Tanker di Nigeria, di Afrika, dan banyak terjadi pembayaran. Menurut jadi tidak bisa satu orang kesaksian dijadikan menjadi satu landasan, karena 4 tahun saya berdebat, dari tahun 2000 saya berdebat waktu itu dengan Pak Jahir, kan ketua lembaga kristologi. Dia bilang, wah itu mujizat palsu, itu cuma direkayasa. Dan tetapi apa yang terjadi di TV banyak terjadi mujizat Tuhan. Dan saya mau katakan terus terang dari hati nurani saya, belum pernah ada kiai bikin seperti itu. Sama juga di zaman Yesus. Di zaman Yesus itu banyak juga tukang-tukang sihir, tukang-tukang santet, tukang-tukang apa. Tetapi pada saat Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, bangsa Israel mengatakan seperti ini, yang seperti ini belum pernah kita lihat di Israel. Jadi mujizat setan dengan mujizat Tuhan itu levelnya jauh. Kalau cuma batuk atau mungkin disayat terus hilang, aduh, itu kalau dijual nggak laku menurut saya. Tapi kalau orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan mujizat itulah yang meneguhkan kesaksian para rasul-rasul. Jadi Paulus ditentang di seluruh dunia. Siapa yang nantang? Pakar-pakar teologi ya, dokter-dokter. Coba lihat kehidupan mereka yang menentang Paulus. Siapa mereka? Mereka juga nggak jelas gitu loh. Kecuali mereka membuat tanda-tanda mujizat yang lebih dari Paulus. Dia membuat mujizat-mujizat yang 2 kali lipat lebih hebat dari Paulus, baru boleh dia ngomong. Tapi kalau cuma Paulus palsu, dasarnya apa? Itu ayatnya. Paulus sendiri mengatakan, oleh dustaku semua ini. Terus Paulus palsu apa? Paulus waktu nyanyi itu terjadi gempa bumi, dan orang yang di penjara itu sampai mau bunuh diri. Itu terjadi gempa bumi. Mungkin orang mengatakan itu kan karangannya Paulus, bukan karangan Paulus. Kenapa? Karena sampai hari ini mujizat itu masih sampai hari ini tetap terjadi. Nah, jadi artinya kalau saudara Paulus Tanker mengatakan bahwa itu mujizat palsu, Tuhan kan bilang kita harus cerdik. Kita harus juga mengumpulkan saksi-saksi, bukan cuma Paulus Tanker. Kumpulin dulu deh 100 orang yang mempunyai kesaksian kayak Paulus Tanker, ada nggak? Ini kan cuma 1 doang yang baru saya dengar. Jadi artinya kesaksian-kesaksian seperti ini tidak bisa dijadikan jadi dasar untuk melawan rasul-rasul. Kalau engkau berani mengatakan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Paulus itu bukan dari Tuhan, lalu kau bisa bikin apa emang? Engkau udah bisa bikin mujizat seperti Paulus? Kan yang saya lihat dengan mata saya, ya juga nggak bisa bikin apa-apa juga gitu loh. Kecuali ada mujizat yang lebih ngeri dari Paulus, boleh deh Paulus ditantang gitu loh. Itu satu. Terus itu tentang mujizat. Dan ini satu perintah Yesus, saudara, yang menurut saya orang Islam satu step mereka tidak mengerti. Padahal dalam hati saya, kalau saja mereka mengerti di sini, mereka pasti tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Contoh begini. Yesus turun ke bumi, dia memberikan satu perintah. Perintahnya apa? Yesus berkata, percayalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Orang Islam langsung amin, yes. Sama dong sama kita. Yesus aja juga menyuruh orang berdoa kepada Allah. Wah, yes. Kita percaya kepada Allah, sama. Buktinya Yesus menyuruh orang berdoa kepada Allah. Berarti dia bukan Tuhan. Salah. Masih ada sambungannya. Inilah yang kalian nggak pernah pelajarin. Apa? Yesus mengatakan seperti ini. Berdoalah kepada Allah. Terus sambungannya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Berarti nggak pernah baca Alkitab. Ayo, ada yang tahu nggak? Wah, katanya ini pakar-pakar kristologi semua nih. Katanya, wah, berdoa kepada Allah. Sambungannya apa? Kan orang Muslim kan mengatakan gini, berdoa kepada, oh iya sama. Kita disuruh percaya sama Allah. Terus
Itu masih ada sambungannya. Oh, orang Islam nggak mau. Enggak. Percaya kepada Allah. Cukup. Menyembah Allah aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Yesus, belum selesai. Enggak, cuma itu aja. Yang penting berdoa kepada Allah. Belum selesai kata Yesus. Dan apa yang terjadi di hari penghakiman? Yesus memisahkan antara domba dan kambing. Yesus akan mengatakan seperti ini karena Yesus mengatakan berdoalah kepada Allah. Sambungannya adalah dalam namaku. Jadi begini, oke. Sembah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kata Yesus, harus pakai dalam namaku. Loh, kenapa harus pakai dalam namaku? Emang Yesus siapa? Ya kan? Yang menjadi pertanyaan adalah, emang Yesus siapa? Kenapa harus pakai nama dia? Loh, harus dalam nama Allah. Harusnya nama Allah dong. Sekarang saya tanya sama ibu, nama Allah siapa? Ibu, nama Allah Allah. Nama Allah katanya Allah. Salah. Yesus tidak pernah menulis di Alkitab, wahai kamu manusia di muka bumi. Ya Tuhan Yesus. Nama Allah, nama Bapakku adalah Allah. Mana ayatnya? Dalam Al-Quran ada. Ya. Jadi begini, makanya kita harus tahu perjanjian lama. Waktu Musa diutus oleh Tuhan, habis. Oke, itu aja. Oke, tetap semangat, jangan takut. Oke.